setting kamera dulu ya. Oke, sip. Bye. Ayo, kita mau latihan buat harness nih. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, pokoknya pelayanan kita ini harus kasih dampak. Setuju. Ya, Setuju. Betul banget. Dimulai dari Medi. Ayo coba. Kemarin kan udah diajarin tariannya. Contohin. Aduh. Kan gini. Hah? Bukan. Gitu. Ih, satu Ayolah, coba. Aku itu gampang banget. Gua aja kalau mau salatin aja lah Mira. Yang kayak gini. Iya. Masa gampang gitu nggak bisa? Gue mau narik. Iya siap. Ikutin ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tekan. Mundur. Lompat. Iya. Gampang banget kan? Ayo coba lah, dari dulu coba. Jadi gimana Kak Hani? Kan kita ada scene kedua nih tariannya. Itu doang nggak bisa. Ini yang kedua nih. Yang kedua dia. Kedua nih. Ya. Tangan ke depan. Terus tangan kanan ke sini. Ya. Terus begini. Ya. Terus begini. Begini. Tapi Masa dia nggak nggak bisa? bisa. Yang puter-puter tadi tuh susah. Terus goyang-goyang gini susah. Gampang. Gampang. Gua aja Randy yang tanggalnya bisa. Ren, coba. Gua bukan. Coba slow aja, kita slow dulu. Bisa balik. Gua bukan mau sombong ya, gua kan sering diundang di tempat-tempat lain buat Yo, dance gimana? gitu. Kalau ada kalian sih, ya. Tos dulu dong. Ini nih, Gimana? ya. Nah, kiri dulu. Kiri. Satu, dua, tiga, empat, atas, lima, enam, terus wah, dan sekali lagi, ayo cepat. Oke. Dua, empat, tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, Coba ngajarin tadi. Gimana? Udah 2 kali. labu. Bukan gitu. Masa nggak bisa lu? Itu dia udah 2 kali mengulang loh. Mas kalian Kita nggak udah bisa. coba peragain satu persatu. Masa kalian masih tetap nggak bisa? Iya, Pasti bisa. Udah lah guys, gini loh ya. Kalian tuh emang udah perlu saya akuin. Cuma mereka kan emang belum tahu banget nih. Kalau gitu banget Kalau gitu, soalnya. kalau gitu mendingan mereka nggak usah ikut spesial aja. Nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kita tuh adalah PPM. Kalau misalnya emang ada salah satu atau misalnya banyak yang nggak tahu, kita malah harus yang bantu mereka untuk latihan dong. Ya nggak bisa kan mereka mau duduk citra kita tuh dari udah bagus tuh. Iya benar. Iya deh, mereka mau jelek. Masa kita jelek di depan jemaat? Iya. Di depan Tuhan kita jelek. Ih, sorry. Cuma deh aku tanya ya, tujuan kalian untuk pelayanan apa sih? Tujuan kita apa? Iya. Di depan jemaat sama di depan Tuhan. Masa gitu doang nggak bisa dari gitu doang? Enggak sih, kalian salah banget selama ini untuk mengertikan pelayanan. Pelayanan itu tuh untuk meninggikan nama Tuhan. Tujuan itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh senang dipuji, maka kita untuk melayani Tuhan gitu loh. Jadi jangan pikirnya tuh kita harus show off, harus kita yang menonjol. Enggak, tapi dengan kerendahan hati kita, pasti tuh karena kemuliaan hati kita tuh nanti terpancar berkat buat jemaat gitu loh. Bukan kayak gitu pemikirannya. Kalian kalau emang jago-jago, kalian udah profesional, kita kan belum bisa. Ya ajarin dong, kalian sombong banget sih. Enggak. Mereka ini ya udah pasti udah jelek. Ya. Nggak kayak kita nih, yang nggak kayak Randy, Hani, saya. Udah oke banget. Yang ini mah nggak ada apa-apanya. Guys, mereka sombong ya. Buat kesombongan mereka, kita geleng-geleng yuk. Ayo, 1, 2, 3. Guys, aduh, bentar lagi kita harnas nih. Iya bener ya. Pada nggak sabar pasti kan kita mau pelayanan harnas bareng. Kita mau ibadah harnas PPIM. PPIM. Ya. Oke, karena udah PPI yang mau, kita punya slogan juga kan. Slogannya apa guys? 1, 2, 3. Muda, desa, hidup lagi. Oke, kan karena emang kita ditunjuk nih ya buat ngisi acara di Harnas PPIM. Aku minta banget nih bantuannya buat Moses, buat Septi, dan buat Medi untuk nyanyiin lagu yang udah aku sediain nih. Aduh, kita mau ngajar dulu ya. Kita cari bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita. Kita, Kok kita sih? sih, Bi. Kan
Nggak bisa nolak kan? Bisa nolak kan? Enggak, pokoknya saya tuh lihat kalian tuh punya apa namanya ya, punya talenta buat memberkati kita semua dengan suara kalian gitu. Aduh, nggak pede. Suara gue nggak bagus. Suara gue cuma bagus aja. Mendingan gue tugas yang lain deh, multimedia kayak safety atau enggak gue itu yang nembak-nembakin kepala. Oh iya. Gugus kok. Gugus kopir. Gue itu aja deh. Gugus Agus kan namanya? Enggak lah, nggak kayak gitu. Coba dulu. Aduh. Coba dulu sih. Nggak beda. Ayo. Atau padahalnya udah biasa. Tunggu. Bukan kayak gitu loh. Gini loh ya. Kita itu kan pelayanan itu bisa di bidang manapun. Kita kan mau berkembang dan bertumbuh dong, benar nggak? Betul dong. Pelayanan kita juga mau jadi berkat dong buat yang lain. Nggak cuma satu pelayanan doang kan? Betul. Nah udah makanya saya mau banget berlomba mau saya Safety dan Medi untuk nyanyi nih buat kita harnas nanti. Coba dulu aja, coba. Pasti bisa kan guys? Ya udah kita cari nada dulu deh. Ya. Gimana nanti? Bantuin Re. Kita buka pintu pujian nomor 107 ya di sini ya. Buka. Nah, ini cuma bisa nggak ini? Coba. Kita nanti bantuin dudu aja ya. Oke. Kita kan di belakang nih, kita bantuin aja ya. Sama cuap gitu ya. Tuh kan, fals kan? Ya. Gue bilang kotanya gitu. Bisa Oke, nggak? bisa, coba. Bisa ya semua ya. 1, 2, 3. Tuh, gak. Bila kau tanya pada ada di hatiku, Yesus tetap milikku. Dia aduh Ren, ketinggalan apa? Suara, lu tuh bagus, Ses. Ketingginya coba lu di bawah dulu, di bawah. Bukan ketinggian gitu bos. Bukan. Nggak bagus kok, cocok. Lihat nih. Nah sampai di sini tuh, nah bagus. Ayo bisa pasti itu. Kamu kontak ya? Bukan. Kamu lupa teks ya? Cara kamu tuh bagus. Udah aku aja. Coba lagi deh, coba deh. Tuh, gampang. Kau tanya apa yang ada di hati, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Semua temanku memilah, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesuslah hidupku dalam masa mudaku. Ku serahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Percaya deh, Tuhan itu senang dengan suara kalian. Nggak bisa. Jelek, gue gak pede, udah gue skip aja deh, gak mau ah. Skip. Gak mau ah. Kalian kan impostor. Oh skip. Enggak, pokoknya kalian tuh bagus. Bagus. Guys, Apa guys? Siapa kan guys? Oh iya. Saya heran sama mereka bertiga. Oh iya benar. Ya kan? Padahal suara udah bagus. Tapi nggak pede. Iya. Heran ya? Kita udah heran dong. Satu, dua, tiga. Shalom saudara, selamat pagi saudara. Ada sukacita hari ini saudara? Saya mau lihat dong saudara-saudara yang di rumah, yang dimanapun, angkat tangan dong yang bersukacita pada pagi hari ini. Pagi hari ini bukan ibadah minggu biasa saudara, tapi kita mau ngerayain apa? Safety, Marianus tahu nggak kita mau ngerayain apa minggu ini? Apa? Harnas PPIM, temanya? Extreme Impact, betul. Temanya Extreme Impact, Harnas PPYM. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan ya, setiap puji-pujian kita, setiap penyembahan kita. Mari saudara, saat ini pejamkan mata. Kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi.
Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Atas pagi hari ini Tuhan, pagi hari yang indah, pagi hari yang cerah, pagi hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Baik kami di rumah kami masing-masing semuanya Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu selalu nyata bagi kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami undang hadirat-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami, di rumah kami ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mau memuji menyembah-Mu Yesus saat ini Bapa. Mari saudara, kita fokuskan pikiran kita saat ini. Kita mau fokuskan untuk kita boleh memuji nama Tuhan saat ini. Untuk kita menyembah nama Tuhan saat ini. Ingat saudara, Tuhan bersuka atas setiap puji-pujianmu. Tuhan bersuka atas setiap penyembahanmu saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat kami Bapa, namun karena Roh-Mu. Saat ini Bapa, pagi hari yang cerah ini Bapa, kami bawa hati kami, penyembahan kami. Biar kami boleh semakin berkurang, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, semua karena anugerah-Mu. Semua karena Yes. anugerah-Mu. Hari ini ada, Bukan karena kuatku. bukan karena Yes. kuatku, Namun kami tahu itu karena Roh-Mu Tuhan. namun karena Roh-Mu. Ku bawa Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan penuh ucapan syukur, kita angkat lagu ini dari awal saudara. Mari buka hatimu, buka suaramu, angkat suaramu bagi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. hari ini ada, Bukan karena kuatku. bukan karena Amin. Yes. kuatku, Bukan karena kuatku Tuhan, namun kami tahu Roh-Mu. itu semua karena Roh-Mu yang ada bagi kami Tuhan. Bawa hatiku, Penyembahanku, ku semakin bertambah, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah yes, mengikut-Mu Tuhan, itu benar-benar kesukaan hati kami Tuhan. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring-Mu. Mengiring-Mu, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan mengikut Yesus. Haleluya.
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Haleluya, beri tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan kita. Amin. Yes, benar Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hati kami Tuhan. Kami mau melepaskan semua hak kami untuk kami dapat boleh mengenal Engkau Yesus. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami yakin anugerah-Mu saja yang mampu Tuhan menjadikan kami hamba yang selalu berkenan di hadapan Engkau, yang selalu menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, yes. Mengikut-Mu Yesus, sama-sama kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Oh, mengiring-Mu, yes, mengiring-Mu itu kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang sekali lagi katakan, jadikan kami hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini kami ada. Bukan karena kuat kami, namun karena Roh-Mu, dan kami mau mengikut Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Setiap puji-pujian kami, setiap penyembahan kami, semuanya hanya bagi nama-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, Harnas PPYM ini Tuhan ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Bapak. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak. Mari segenap jiwa-jiwa muda yang siap memuji Tuhan, siap bersorak bagi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom saudara. Aduh, kurang semangat nih. Ini Harnas PPYM, hari nasionalnya kaum muda. Berarti semangatnya harus apa? Harus double, betul ya. Semangatnya harus double. Harnas PPYM ini punya slogan ya. Kita mau coba sebut slogannya PPYM ya. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. PPYM, muda, beda, diberkati. PPYM. Wah, kurang keras ya. Yang di rumah juga kurang kedengeran. Satu lagi ya. PPYM. Kurang. Sekali lagi. PPYM. Haleluya. Kita mau angkat pujian yuk. Api kemuliaannya tercurah di tempat ini, tercurah di rumah saudara. Biar kuasa Tuhan turun dari rumah saudara, memberkati setiap kita, setiap orang-orang yang dengan semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafas. Amin. Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Amin.
dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua Gereja umatnya. Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Bersiap maju. Jangan Yes. takut. Yesus Panglima kita, gunakan Gerakan semua senjatalah. dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya Api kemuliaan tercurah. tercurah dari surga. Mari beritakan, Penuhi kami semua. bangkit. Bangkitlah Yes, gereja angkat tanganmu. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Biar semua sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. memanggil semua Ya, dari seluruh penjuru bumi dari seluruh akan datang bumi untuk menyembah Dia. Mari dengarkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju, janganlah takut. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Tangannya di atas. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api, amin, tercurah. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi, jangan lebih semangat. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga, memenuhi kita semua. Mari bangkit gerejanya Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan segala Raja, segala Raja. Sekali lagi katakan segala Raja, segala Raja. Amin, haleluya, haleluya. Masih tetap semangat karena kita diberi kuasa dari Yang Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin, saudara. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan kami. Engkau perisai hidup kami. Dan kami berdiri saat ini Tuhan dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa. Dengan semangat saudara, dengan sorak-sorai yang luar biasa, angkat pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh. di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama dengan kami, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Mau dengar suaranya dong PPYM? Luar biasa, haleluya. Kami diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Di bawah kakiku ku pakai. Amin. Dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan kami? Tidak ada. Katakan bila Allah
Bila Allah ada bersama. Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada. Mari loncat bersorak bagi Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Segala raja, sungguh besar, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Iman dalam, oh Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja Bapa. Biar segala puji-pujian kami, biar segala sembah pengaguan kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari saudara, tenangkan jiwamu, tenangkan tubuh pikiranmu, tenangkan rohmu. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Mari murnikan dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Haleluya Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna Dalam rencana-Mu dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, yes Lord. Haleluya Yesus. Sebab Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan lagu dari awal saudara. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau yang sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dalam rencana dan dalam setiap karya-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau di dalamku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
siap mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkaulah yang dimuliakan, Engkau yang kami tinggikan saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau bisa menerima setiap pujian yang kami naikkan pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau disukakan atas segala puji dan sembah kami. Saat ini Tuhan, kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Kami begitu rindu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Kenapa kita mengatakan luar biasa? Karena Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Extreme impact. Mari katakan sama. Extreme impact. Ya, puji Tuhan. Tema di bulan Agustus mengambil tema Harnas Kaum Muda, dan akhirnya kita tiba pada hari ini di mana kita memperingati atau merayakan Hari Nasional Kaum Muda, ya. PPYM, ya. Puji Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu, di bulan Oktober ini kita sudah masuk dalam minggu yang keempat, dan tema firman Tuhan itu berjudul Extreme Impact. Di layar Bapak Ibu bisa perhatikan, di minggu pertama kita mempelajari firman Tuhan tentang hidup yang berbuah. Karena memang Extreme Impact ini mengambil tema yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-15. Mari kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak adalah murid-muridku, itulah firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai murid Tuhan, kita harus berbuah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, extreme impact itu kalau saya memberikan satu definisi adalah mencapai sesuatu melebihi dari yang diharapkan. Extreme impact adalah mencapai sesuatu melebihi dari yang diharapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita melihat bahwa ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin yang masih sekolah juga tantangan pergumulan di pendidikannya. Tetapi tantangan itu biasa. Mari katakan sama-sama kiri kanan, tantangan itu biasa. Ya, Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan yang luar biasa, berarti Tuhan mau kita melewati rintangan. Tuhan mau kita melewati tantangan. Ada amin? Siap menghadapi tantangan? Saudara adalah orang-orang yang bisa dikatakan extreme impact. Ya, puji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa extreme impact? Ya. Mari kita melihat, kita sadar diri kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat pemenang. Ada amin? Dan kalau kita percaya, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus terus bergerak. Atau dalam bahasa Inggris adalah keep moving. Ya. Terus bergerak. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya bacakan, ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Hambaku Musa mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Firman Tuhan ini latar belakangnya adalah ketika bangsa Israel dijanjikan mereka akan mendapatkan tanah perjanjian. Tanah yang diberikan oleh Tuhan. Dan untuk menuju tanah itu mereka harus melewati padang gurun 40 tahun. Dan tibalah mereka ada di perbatasan. Dan saat itu telah diperintahkan oleh Tuhan agar Musa
berhenti di situ dan dilanjutkan oleh Yosua. Tetapi janji Tuhan itu tetap berjalan. Manusia bisa berhenti tetapi janji Tuhan selalu digenapi. Bapak Ibu, kita melihat setelah Musa mati, maka Yosua yang memimpin bangsa itu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Saudara diberikan kekuatan, saudara diberikan kemampuan, saudara diberikan hikmat dan akal budi untuk bekerja, untuk memikirkan sesuatu, baik buat hidup saudara, baik untuk keluarga, baik untuk bangsa dan negara kita, terlebih lagi terhadap Tuhan kita. Amin. Artinya mari kita lakukan. Kita harus percaya sama seperti firman Tuhan berkata, bangsa Israel dijanjikan setiap tanah yang diinjak oleh telapak kaki itu diberikan oleh Tuhan. Tanpa melangkah Bapak Ibu Saudara, maka janji itu belum digenapi. Tuhan berjanji dalam kehidupan kita, Tuhan akan beserta dengan kita. Tetapi Tuhan mau kita melangkahkan kehidupan kita. Teruslah bergerak Bapak Ibu Saudara. Terus bergerak, karena apa? Karena waktu kita bergerak artinya kita percaya janji Tuhan akan digenapi. Saudara yang percaya janji Tuhan digenapi, mari katakan dengan yakin, extreme impact. Ketika saudara mengatakan extreme impact, saudara harus percaya melangkah artinya menerima janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi adalah melangkah, bergerak, terus bergerak. Maka yang kedua adalah terus bergerak, maju ke depan. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara, muka wajah manusia itu hanya ada satu sisi. Enggak terdiri dari dua sisi. Di belakang kita ini enggak ada hidung, enggak ada mata, enggak ada mulut Bapak Ibu Saudara. Hanya di bagian depan kita. Kenapa? Ini yang disebut depan. Yang ada di depan hadapan wajah kita, itulah depan kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Orang bisa berjalan mundur, tapi dia bisa nabrak. Dan dia gak akan bertahan lama. Memang ada orang yang mungkin menunjukkan aksi, mereka katakan saya akan protes dengan apa? Jalan mundur. Tapi akhirnya itu hanya selama dia protes, dia tetapkan dari satu titik ke titik tertentu. Tapi dia tidak selama-lama jalan mundur, tidak seumur hidupnya dia berjalan mundur. Setelah dia selesai dengan itu dia kembali normal lagi. Artinya apa? Semua orang kalau berjalan pasti maju ke depan. Katakan extreme impact. Ketika saudara mengatakan extreme impact artinya saudara harus berjalan maju ke depan. Ya. Mari kita melihat firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Minggu kedua kita sudah mempelajari firman Tuhan tentang extreme impact. Bahwa terang itu harus terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan yang menerangi jalan kita dan kita berjalan maju ke depan. Ya. Ayat tema juga bagi gereja kita dalam tahun 2020 adalah Efesus pasal 2 ayat ke-10. Yang berkata, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mau kita hidup di dalam rencana Allah. Dan Tuhan mau kita berjalan maju, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tuhan sudah merancangkan dalam kehidupan kita. Dikatakan kita harus percaya, kita harus bertekun. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai keempat, saya tidak bacakan semua tapi Bapak Ibu bisa lihat dalam layar, dalam bagian yang warna kuning. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nah ini Bapak Ibu Saudara, yang kita harus tahu. Kalau Tuhan kasih kita kekuatan, kalau Tuhan kasih kita kelebihan, itu artinya Tuhan mau kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan mau kita melakukannya dengan setia. Yang namanya melayani bukan hanya satu kali. Yang melayaninya adalah ketika Tuhan
memerintahkan atau memberikan kita kesempatan untuk melayani, layanilah terus. Nanti Tuhan akan tentukan sendiri waktu saudara akan berhenti dari pelayanan itu. Dan bukan diri kita yang mengatakan, maaf saya hanya melayani dalam waktu tertentu, hanya saat-saat tertentu saya melayani. Itu bukan menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup menggenapi rencana Tuhan, dia akan bertekun. Ada tantangan, ada ujian, ada rasa lelah, ada rasa sakit, ada rasa capek. Tapi semua itu tidak membuat kita berhenti dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu kita sedang maju ke depan. Itu adalah extreme impact. Hidup menggenapi rencana Tuhan. Saudara, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf, dia mendapatkan janji dari Tuhan. Bahwa dia akan menjadi pemimpin di tengah keluarganya, di tengah orang tuanya, dan juga bangsanya. Saudara-saudaranya begitu membenci kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf harus masuk ke dalam sumur. Yusuf harus dijadikan sebagai budak di negeri Mesir. Tetapi janji Tuhan tidak berubah. Ketika Yusuf bertekun, dia setia kepada Tuhan. Bahkan dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan meninggikan dia. Saudara, saya yakin dan percaya kalau saudara sudah menerima janji bahwa saudara akan dipakai oleh Tuhan, maka janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Waktu saudara melayani biasa saja, tapi Tuhan yang membuat kita luar biasa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya kita extreme impact adalah mari kita fokus kepada Tuhan. Kita melihat dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada dua kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi ada pengulangan ditambah dengan kata sungguh-sungguh. Ini memberikan makna bagi kita bahwa Tuhan memang pasti dalam memberikan janjinya kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima janji yang Tuhan harapkan, kita harus fokus kepada Tuhan. Dan jangan menyimpang, seperti firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dan firman Tuhan katakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Hari Kamis, Pak Jimmy menyampaikan firman Tuhan yang sama, jangan menyimpang. Kasih ilustrasi. Kalau kereta itu dari Jakarta menuju Surabaya, dia harus on the track. Dia harus ada di relnya. Kalau dia ikut rel itu, maka dia akan sampai di tujuannya. Dari Jakarta dia akan sampai ke Surabaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kereta itu keluar dari relnya, maka jangankan Surabaya, baru keluar stasiun aja dia udah anjlok Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan kehidupan kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, kalau kita sudah tahu Tuhan akan memimpin kita sampai akhir tujuan hidup kita, tetaplah di dalam jalurnya Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dan jangan coba-coba menyimpang, karena kita diciptakan untuk on the track. Kita tidak diciptakan untuk keluar daripada track. Artinya apa? Kita memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ada rencana Tuhan, dan waktu kita hidup, kita akan melihat betapa luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika manusia mencoba keluar dari rencana Tuhan, maka dia akan mendapatkan akibat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan, khususnya anak-anak muda, saya mau berpesan. Dalam pelayanan itu ada dua hal yang harus kita hindari. Terlalu sombong dan terlalu tidak percaya. Orang yang terlalu sombong adalah orang yang merasa
talenta yang ada dalam hidupnya membuat dia merasa hebat dibandingkan yang lain. Padahal kita harus percaya bahwa apa yang ada, kehebatan yang ada dalam hidup kita, itu adalah titipan dari Tuhan. Tuhan percayakan sama kita, bukan untuk diri kita. Tuhan titipkan talenta yang luar biasa dalam hidup kita. Itu karena untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan yang dipuji dan bukan diri kita yang dipuji. Ini kebenarannya. Ada amin? Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memang rindu mau melayani Tuhan, saudara harus mendekat kepada Tuhan. Iblis memang seringkali mengintimidasi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dia katakan engkau nggak bisa, engkau nggak sanggup. Atau dengan bahasa lain, iblis membuat manusia itu minder, tidak percaya diri. Sehingga akhirnya tidak berani untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita belajar, hidup kita akan berdampak luar biasa. Melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, melebihi dari yang diharapkan. Ada 3 langkah supaya kita mencapai extreme impact ini. Yang pertama, keep moving, teruslah bergerak, teruslah lakukan kehidupanmu yang percaya dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, keep moving forward, artinya teruslah melangkah maju ke depan. Bergerak ini bukan bergerak kemana-mana, tapi bergerak maju, mengikuti rencana yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan tetapkan engkau sebagai karyawan, maka Tuhan ada dalam pekerjaanmu. Kalau Tuhan tetapkan engkau sebagai seorang pelayan Tuhan, Tuhan ada dalam pelayananmu. Kalau Tuhan tetapkan engkau saat ini ada dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah, Tuhan ada ketika engkau sedang belajar, sehingga engkau harus belajar dengan sungguh-sungguh dan buatlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Buatlah satu dampak yang besar dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan mempercayakan Bapak Ibu sebagai keluarga, maka Tuhan ada dalam keluargamu. Maka kehidupanmu berdampak luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya kita extreme impact adalah keep on track. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari rencana Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara ditanya, saudara mau untung atau rugi? Pasti jawabannya adalah untung. Dan firman Tuhan katakan, supaya engkau beruntung. Dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, ayat ke-7 berkata, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dunia saat ini sedang merebut agar kita gagal memenuhi rencana Tuhan. Saudara, nggak ada masalah kalau mungkin kita nggak sama dengan dunia ini. Mungkin bagi ukuran dunia ada sesuatu yang dianggap lebih hebat, lalu kita tidak mencapainya, tidak ada masalah. Karena apa? Yang penting kita on the track dalam rencana Tuhan. Mereka bisa berbuat dosa, mereka bisa hidup seenaknya, sepertinya kelihatannya lebih baik. Tapi kalau itu bukan kebenaran, itu membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau kita yang setia kepada Tuhan, mungkin kita seperti ada pembatasan, nggak boleh ini, kita harus melakukan ini, banyak bekerja buat Tuhan, banyak melayani, rasanya capek dan lelah. Tapi semua itu kita lakukan karena memang itulah rencana Tuhan. Pada akhirnya nanti kita akan menerima upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Mungkin kita tidak dipuji dengan kelebihan kita. Mungkin orang tidak mengucapkan terima kasih saat kita melayani dengan baik. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang melihat apa yang kita lakukan. Dan Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia Allah yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saya senang kita akan menaikkan pujian Pencipta segalanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Haleluya. Kau pencipta hidupku. Mari katakan pemelihara jiwaku.
Angkat tanganmu. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Mari akui Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kau pemilik hidupku. Segala yang baik dalam hidup kita, segala yang luar biasa adalah milik Tuhan. Amin. Kau layak terima segala pujian, naikkan sembah, naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita ulangi dari awal. Katakan, pencipta hidup kita. Pencipta hidupku. Pemelihara jiwa. Haleluya. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Mari akui Tuhan adalah pemilik hidup kita. Kau pemilik hidupku. Kasih setiamu Yesusku, layak terima. Mari angkat tanganmu, puji Dia. Ku naikkan sembahku, segala puji, segala pujian dan syukur bagi Engkau yang awal dan akhir. Yang mulia, amin. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala puji, segala pujian dan syukur bagi Allah mulia. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan mata dan arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam bulan ini berbicara dengan jelas, extreme impact. Mari kita mencapai sesuatu melebihi daripada apa yang diharapkan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu sesungguhnya adalah menggenapi rencana Tuhan. Allah sudah merencanakan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Engkau adalah umat pilihan Allah. Engkau sudah tetapkan engkau menjadi pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Tetapi iblis lawan kita. Dia tidak mau kita mencapai itu. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Asalkan kita percaya untuk mencapai extreme impact. Mari lakukan ini. Keep moving. Teruslah bergerak. Teruslah setia. Teruslah bertekun. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, keep moving forward. Teruslah bergerak melangkah maju ke depan. Lakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kekuatanmu, talentamu,
kesempatan yang ada. Ada lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mari layani Tuhan, bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan bersantai, belum waktunya untuk kita beristirahat. Inilah saatnya kita bekerja dengan giat agar Tuhan melihat kita terus melangkah maju ke depan. Dan sementara itu kita taati firman-Nya, kita taati perintahnya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saya percaya kita semua akan mencapai sesuatu melebihi daripada apa yang kita harapkan. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu jamah setiap pikiran, telinga pendengaran, sampai hati setiap orang yang percaya. Engkau menguatkan firman-Mu dalam setiap anak-anak Tuhan ini. Agar firman Tuhan menjadi suatu berkat yang luar biasa. Biar mereka melihat firman Tuhan yang hidup, berkuasa, dan nyata dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap mulut kami mengaku, setiap lutut kami bertelut dan mengakui Engkau adalah Yesus, Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah Hari Nasional Pemuda di GSCA, khususnya di gereja kita. Kita pemuda yang menamakan PPYM, Palputih Youth Ministry. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, seperti yang di awal yang kita sudah lihat bersama-sama, drama pendek, drama singkat yang menceritakan mengenai kehidupan anak-anak muda yang melayani untuk dalam rangka Extreme Impact. Tetapi kita lihat bersama-sama di situ ada dua karakter yang terlihat berbeda. Karakter yang pertama adalah karakter yang tinggi hati atau sombong. Mereka seorang pelayan Tuhan, mereka aktif di dalam melayani Tuhan, tetapi ternyata tanpa disadari atau bahkan mungkin mereka menyadari kesombongan itu masih mengikuti ketika mereka melayani. Lalu yang kedua ada karakter yang pemalu atau minder. Sedangkan sebenarnya mereka punya talenta yang besar, punya kerinduan yang besar juga untuk melayani Tuhan. Tetapi oleh karena malu, minder, mereka tidak bisa menunjukkan kepada setiap jemaat. Padahal sebenarnya mereka rindu juga untuk memberi yang terbaik melayani Tuhan. Kita lihat bersama-sama perbedaan di antara dua karakter ini, dan inilah yang harusnya sekarang menjadi bagian di dalam anak-anak muda setelah firman Tuhan tadi disampaikan bahwasanya di Harnas ini dengan tema Extreme Impact diharapkan setiap anak-anak muda, setiap pemuda yang ada melayani Tuhan, benar-benar melayani dengan hati yang murni. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah mengubahkan hidup daripada setiap anak-anak muda, sehingga anak-anak muda yang ada di GSCA, khususnya di GSCA Palputih, dapat benar-benar menjadi anak-anak muda yang berdampak baik di lingkungan pribadi, di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan menjadi berkat buat dunia ini. Itu sebabnya kita akan lihat penutup setelah ini drama di mana mereka anak-anak muda yang rindu melayani Tuhan, mereka menyadari ternyata bahwasannya saat mau melayani Tuhan, mereka harus memberi diri yang terbaik, mereka harus memberi hati yang terbaik, mereka harus melayani, bukan melayani hanya semata-mata untuk manusia, tetapi mereka melayani karena mereka melayani untuk Tuhan. Dan kita akan lihat bersama-sama drama penutup yang akan kita lihat bersama-sama setelah ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Guys, kita latihan yang nyanyi yang nari. Ya, silakan. Ya, pokoknya kalau ada yang nggak tahu, nggak ngerti, bisa minta tolong. Siap. Ya. Ntar saya bantuin deh. Oke, siap. Pas. Jadi gue nggak tahu nih sih. Waduh, gak sabar nih kita buat Harnas. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita latihan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apalagi ini masuk YouTube loh. Nanti bakal ditonton seluruh dunia. Mantap. Tetap tujuan
memuliakan nama Iya, Tuhan. betul. Ayo kita latihan lagi. Jadi teman-teman, kita sekarang pelayanan ini biar kita minta Tuhan yang ambil alih dari segala keterbatasan kita, biar Tuhan yang sempurnakan. Dan biar ini pelayanan hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah ada di bagian akhir dalam ibadah hari ini, di mana hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda, dan kita patut mengucapkan selamat Hari Nasional buat anak-anak muda. Kiranya Tuhan akan terus memakai kehidupan anak-anak muda dengan ekstrim impact, dengan berdampak luar biasa. Kalau Tuhan memberikan talenta, jangan sombong. Kalau Tuhan memberikan beban dalam hatimu, jangan takut, jangan minder. Tapi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya. Puji Tuhan, gereja kita GSJ Pal Putih sangat diberkati dengan adanya anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita akan berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kehidupan mereka agar mereka tetap setia, bertekun di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan saya percaya kehidupan mereka, masa depannya adalah masa depan yang ada di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Amin. Dan buat ibu-ibu, bapak-bapak, mari terus dukung agar anak-anak muda ini kita doakan agar mereka boleh melakukan segala suatu pekerjaan dan pelayanan mereka dengan luar biasa. Anak-anak muda, siapkan hatimu dan berdoalah bersama-sama pada hari ini dengan percaya biarlah Tuhan yang akan memberkati. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu, Engkau yang sudah memanggil anak-anak muda ini untuk percaya dan mengasihi Tuhan, sehingga mereka sudah memberikan hidup mereka untuk menjadi orang percaya. Hamba berdoa Tuhan, berkatilah hidup mereka. Tuhan yang sudah memanggil mereka dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, maka Tuhan yang akan terus menuntun hidup mereka, kemana mereka harus melangkah, apa yang mereka harus buat. Dan kami berdoa, ketika mereka melakukan sesuatu ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesuatu ini menjadi besar adanya karena memang Tuhan yang memakai kehidupan mereka. Penuhilah hati mereka dengan damai sejahtera. Engkau limpahkan sukacita dalam hati mereka. Tuhan berikan kekompakan dalam mereka melayani. Karena firman Tuhan juga berkata ketika mereka bersatu disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Memang tidak mudah bagi kami untuk bersatu. Tetapi apa yang mungkin bagi manusia itu sulit, bagi Tuhan bukanlah perkara yang mustahil. Karena ada kasih Tuhan, karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja memberkati kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami serahkan anak-anak muda ini, kekuatan mereka, potensi mereka yang luar biasa, semua adalah menjadi persembahan yang terbaik buat nama Tuhan. Berkati buat pengurus pelayanan PPYM, Pal Putih Youth Ministry, buat Bapak Jimmy sebagai ketuanya bersama dengan pengurus yang ada, buat Moses, buat Hani, buat Desi, biarlah Tuhan pakai kehidupan mereka dengan luar biasa. Dan juga buat semua anak-anak muda yang begitu cinta akan Tuhan, Tuhan akan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita akan bersyafaat pada saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami masih ada dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19, tapi kami tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang terjadi. Sekalipun kami harus menghadapinya dengan waspada, tapi iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya COVID ini akan berlalu, akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terdekat dengan kami, agar Tuhan memberkati kami sehingga bangsa ini boleh aman, damai dan sejahtera. Tuhan berikan ketertiban bagi setiap kehidupan di tengah masyarakat, perlindungan yang aman bagi kami anak-anak Tuhan. Berkati buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar gereja Tuhan boleh terus mewartakan kabar baik, agar banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Urapi dan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan, dan pakailah mereka menjadi saksimu bagi dunia ini Tuhan.
Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GSJ Palputih. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, yang akan memberikan pertolongan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Engkau Allah yang melindungi kami daripada segala bahaya, segala macam apapun. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, berikanlah kami kecukupan, berkatilah rumah tangga yang ada, berkatilah kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam sekolah kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, buat anak-anak muda yang sudah melayani kami. Biar sekali lagi kami berdoa, Tuhan akan memberkati pelayanan mereka, jerilah mereka, semua yang terbaik mereka bawa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan percaya terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila dunia bergoncang, semua temanku menghilang, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesuslah idolaku dalam masa mudaku. Ku serahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama dan kita menikmati berkat Tuhan. Yes, puji di Tuhan. Harnas PPYM ini ya. Luar biasa ya kok ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Harnas PPYM. Amin. Semoga menjadi berkat gak cuma buat kaum muda, Ya, tapi betul. buat seluruh jemaat, apalagi tayangkan di YouTube, Ya. menjadi berkat bagi semuanya generasi Ya, muda. betul. Berkatnya akan menyebar ke seluruh Yes. ya. Amin, kita puji percaya. Tuhan. Ya, berikut ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akan menyimak bersama-sama pengumuman sepekan ke depan yang akan berjalan. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah yang akan berjalan seminggu ke depan, baik ibadah doa maupun nanti minggu depan ibadah minggu berjalan tetap dengan online seperti yang sudah berjalan saat ini. Dan untuk minggu depan, adalah minggu pertama di bulan yang baru, di bulan November. Ya, Awal jadi November persis. untuk ibadah awal November minggu pertama, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya buat Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, biar tetap dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati keseluruhan untuk bisa menerima berkat di dalam ibadah dan juga perjamuan kudus. Ya, pengumuman berikut. Yang berikutnya bagi seluruh jemaat, anggota dari jemaat gereja Palputih yang mau memberikan persembahan dan juga perpuluhannya, boleh tetap melalui transfer ke rekening gereja ya kok ya, ke rekening gereja. Karena hari ini hari spesial, hari nasional Harnas PPYM, maka ketua-ketua dari masing-masing komisi juga akan mengucapkan selamat kepada kita semua. Cekidot. Shalom, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan tetap sehat dan diberkati Tuhan. Bagaimana dengan hari ini? Pasti luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dalam ibadah Hari Nasional Kaum Muda ini. Terima kasih buat anak-anak muda yang sudah setia dan melayani Tuhan. Talenta kalian sungguh sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja kita. Tetaplah setia, tetaplah maju di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.
Shalom, Extreme Impact. Selamat Hari Raya Kaum Muda. Tetap setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Saya mewakili kaum wanita Magdalena mengucapkan selamat Harnas Kaum Muda. Muda, beda, diberkati. Saya mewakili Sekolah Minggu mengucapkan Hari Nasional Kaum Muda. Muda, beda, diberkati. PPYM, AU. Karena itu kita akan sama-sama mengucapkan Selamat Hari Nasional Kaum Muda GSJA. PPYM